Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aladib Salam dengan NIM 190867376. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil topik paragraf. Baik, langsung saja memasuki materi, yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Ciri-ciri paragraf diantaranya sebagai berikut. Pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang terakhir, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas yang berisikan mengenai detail-detail kalimat topik. Fungsi paragraf sebagai berikut. Yang pertama itu mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk satu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Memudahkan perorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pengalaman bagi yang membacanya. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf sebagai berikut. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir, dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi penghantar transisi dan penutup. Unsur-unsur paragraf yang pertama ada transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Syarat-syarat penggunaan paragraf. Yang pertama itu ada kesatuan paragraf. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, panjang paragraf. Kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu ada paragraf narasi, di mana paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua yaitu ada paragraf deskripsi, di mana paragraf ini adalah yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata, sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada paragraf eksposisi. Paragraf ini adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi, di mana paragraf ini mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti-bukti dan juga fakta. Yang kelima yaitu paragraf persuasi, di mana paragraf ini suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin membuat suatu sesuai dengan keinginan penulisnya, supaya tujuannya bisa tercapai. Macam-macam paragraf. Yang pertama adalah paragraf dedukatif, paragraf indukatif, paragraf campuran,
dan terakhir yaitu paragraf campuran. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Banyak kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.